Pasar saham Indonesia kembali bergairah. Jumat pekan lalu, ada sekitar 2,3 triliun dana asing yang masuk. Apakah pasar saham kita akan terus naik sepanjang tahun ini? Lalu sektor apa yang menarik? Berikut analisis IHSG dari Demetrius Aripitoyo, Chief Investment Officer Eastspring Investment Indonesia. Oke, sebenarnya saya rasa hampir terjadi konsensus pasar mengatakan bahwa di dalam Indonesia sendiri sebenarnya pertumbuhan ceritanya itu sudah baik. Dalam arti kan kalau politik sudah lebih stabil, program pemerintah juga sudah mulai jalan. Mungkin tinggal sekarang ini yang masih menjadi tantangan dan pertanyaan besar itu adalah dari luar. Kondisi luar. Apa hubungannya kondisi luar dengan dalam adalah karena untuk rencana-rencana yang dicanangkan pemerintah itu dibutuhkan investasi yang cukup besar yang tidak bisa ditangani oleh dana dalam negeri. Jadi situasi di luar akan menentukan di kita dalam bentuk seberapa besar dana yang bisa datang ke Indonesia. Itu yang menjadi pertanyaan. Cina misalnya, kalau diharapkan Cina akan membantu investasi. Kemarin ada berita di satu blok kecil yang dimana pemerintah Cina sudah mulai berhati-hati terhadap transfer dolar ke luar negeri, salah satunya ke Indonesia. Jadi pengaruh kondisi di Cina dalam konteks seperti ini, itu akan mempengaruhi pinjaman mereka ke sini, akan mempengaruhi aliran dana ke Indonesia, itu yang menjadi perhatian saat ini. Kalau dulu pertumbuhan Indonesia itu bisa datang dari komoditi, dari harga kelapa sawit yang naik, harga logam yang naik, nikel, segala macam. Sekarang kan nggak ada. Pertumbuhan itu hanya datang dari belanja pemerintah. Makanya saya juga nggak heran kenapa semua partai politik sekarang jadi ke pemerintah. Karena pertumbuhan itu sekarang hanya ada di belanja pemerintah. Jadi memang sekarang ini penting. Cerita ini jadi penting karena kalau program investasi struktur tidak berjalan seperti apa adanya, mesin pertumbuhan Indonesia ini jadi hilang. Konsensus bilang laba 11%. Apakah benar 11%? Apakah mungkin bisa lebih? Ataukah bisa lebih rendah? Kalau misalnya 11% mungkin indeks akan tumbuh dalam kisaran yang sama. Tapi sekarang kan indeks lagi nunggu nih. Oke, saya 0 dulu deh nih, 0,5% kenaikan. Saya lihat labanya tumbuh berapa. Ini market lagi mau nunggu. Mungkin setelah kuartal pertama lebih jelas. Karena kuartal pertama sudah memberikan indikasi terhadap pertumbuhan laba perusahaan sih. Saya rasa kuartal pertama sudah. Jadi setelah kuartal pertama ini lebih ada kepastian. Kalau sekarang ini udah positif, nunggu, oke kita lihat what's next. Bagaimana pertumbuhan laba ke depan. Saham-saham sebenarnya naik tuh makin kecil loh di JCI ini. Ada yang bercanda IHSG itu sekarang indeks harga sampurna katanya gitu. Karena memang 10% sampurna komposisinya. Jadi pergerakan indeks itu sebenarnya ditopang oleh sedikit. Dan ini sektor yang memang saat ini dianggap paling kuat, sektor telekomunikasi dan sektor consumer staples, jadi konsumer sehari-hari. Karena ini yang dianggap orang tetap tidak akan lari bagaimanapun kondisi ekonomi. Tapi sektor ini juga valuasinya udah lumayan mahal. Yang bagus juga udah mahal gitu. Jadi memang sekarang saya rasa dugaan saya mungkin kalau mau performance itu justru dari yang dianggap tidak bagus dan ternyata bagus. Tapi mencarinya ini sulit dan saya lagi mau mencari sih.